Halo semuanya, perkenalkan nama saya WMP Martin Roflavanka. Saya berasal dari program studi sastra Inggris dengan NIM 2501541062. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan materi natural science atau yang kita kenal dengan ilmu kalaman dasar, yaitu topik 11 dengan judul kependudukan lingkungan hidup. Nah, di tugas ini adalah case-based learning, jadi saya juga akan memberikan suatu kasus yang akan kita bahas nanti. Oke, pertama, kita akan membahas apa itu kependudukan. Baik, sekarang kita akan membahas soal kependudukan. Nah, kita tahu dalam ruangan tertentu ada yang namanya wilayah geografi. Nah, wilayah geografi ini ditinggali oleh kumpulan manusia yang menetap dan tinggal di situ. Sekarang kita tahu kalau semakin lama manusia tinggal di suatu wilayah, tentu ruang lahannya akan semakin berkurang. Sedangkan manusia-manusia yang tinggal di situ semakin bertambah jumlah penduduknya. Nah, sebelumnya kita tahu kalau masalah kependudukan ini sudah ada sejak Perang Dunia Kedua. Lebih tepatnya pasca Perang Dunia Kedua. Kita tahu juga ada yang namanya generasi baby boomers. Generasi baby boomers ini lahir setelah pasca perang di mana terjadinya perbaikan ekonomi dan juga optimisme serta meningkatkan jumlah kependudukan yang semakin masif. Nah, hingga pada tahun 1997 hingga 2001, kependudukan manusia itu semakin bertambah, seperti misalnya pada tahun 1997 ada sekitar 5.850 miliar orang di dunia. Nah, hingga pada tahun 2001 ada sekitar 6.137 orang. Hanya dalam kurun waktu sekitar 5 tahun saja sudah meningkat drastis. Nah, pada tahun 2021 sudah sekitar ada 7.837. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Kalau kependudukan itu semakin lama semakin banyak, namun lahannya semakin mengurang, dan juga yang paling terlihat adalah pasokan sumber daya yang semakin berkurang karena dieksploitasi untuk dijadikan sebagai bahan makanan bagi manusia. Semakin sedikit juga berarti semakin banyak pencemaran udara yang ada di area tertentu, misalnya pencemaran lahan, pencemaran air, pencemaran udara, atau pencemaran suara. Kemudian, kita tahu semakin besar jumlah penduduk di suatu wilayah, semakin besar juga kebutuhan yang harus dipenuhi. Contohnya seperti apa? Seperti kebutuhan pangan, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan sandang, kebutuhan sarana dan prasarana. Jika tidak dibarengi dengan baik seperti penyuluhan atau sebagainya, maka ada dampak-dampak negatif yang dapat dihasilkan. Contohnya seperti pembabatan hutan, daerah aliran sungai terganggu, tempat kumuh, ruang terbuka semakin berkurang, lahan pertanian berkurang, dan pencemaran meningkat. Oke, sekarang kita masuk di case-based learning-nya. Di sini saya akan memberikan suatu judul yang berjudul kepadatan penduduk, suatu masalah yang tidak bisa kita abaikan. Di sini kita akan membahas background-nya, kemudian dari masalah, dan kemudian solusi, hingga saran-saran. Oke, yang pertama kita akan masuk di background. Kita tahu kalau kepadatan penduduk ini adalah fenomena yang sangat sering terjadi di kota-kota besar, dan juga merupakan fenomena yang tidak dapat kita abaikan. Kenapa begitu? Karena pertumbuhan penduduk ini sangat terjadi dengan cepat, tapi tidak dibarengi dengan ketersediaan lahan ataupun adanya lapangan pekerjaan, dan juga sering infrastrukturnya tidak memadai sama sekali. Akibatnya apa? Akibatnya adalah munculnya berbagai persoalan seperti persoalan ekonomi, politik, bahkan lingkungan yang dapat menurunkan kualitas penduduk di sekitar situ sendiri. Sehingga apa? Sehingga jika tidak dikelola dengan baik, maka masyarakat yang terdampak ini bisa menjadi penghambat pembangunan selanjutnya. Itu adalah background yang kita harus pahami dulu agar kita bisa tahu kenapa ini bisa terjadi. Kemudian, kita akan masuk di latar belakang. Masalah kepadatan penduduk ini terjadi karena apa juga? Karena akibatnya tingkat angka kelahiran, kemudian urbanisasi yang tidak terkontrol, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah. Misalnya, di wilayah A, terjadi pembangunan kota-kota besar, mall, dan sebagainya. Sementara di wilayah B hanya diisi oleh desa-desa ataupun kampung-kampung yang itu pun mungkin jarang dilihat. Hingga apa? Banyaknya urbanisasi dari kampung ke kota yang mengakibatkan kepadatan penduduk di kota tersebut. Kemudian banyaknya masyarakat yang berpindah ke kota itu untuk mencari pekerjaan dengan harapan apa? Mendapatkan fasilitas yang lebih baik, sehingga terjadinya penumpukan di wilayah tersebut. Kalau dibiarkan semakin lama, tentu kepadatan penduduk ini bisa menjadi masalah serius yang mengakibatkan kurangnya lahan dan juga semakin tingginya pemenuhan kebutuhan yang ada di suatu daerah. Kemudian apa yang harus kita lakukan dengan itu? Kita akan masuk di bagian solusi.
Tiba kita di solusi. Sudah seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk mengatasi kepadatan penduduk ini apa? Yang pertama adalah pemerataan pembangunan di semua wilayah yang ada di satu wilayah geografi. Seperti yang saya sudah contohkan tadi, semua wilayah A atau B harus mendapatkan pembangunan yang sama rata. Kemudian kita juga harus sadar, misalnya kita sudah berkeluarga, kita bisa menerapkan KB ataupun keluarga berencana di mana maksimal ada 2 anak saja. Ini apa? Bukan untuk membatasi anak, tapi untuk menjaga populasi sehingga kepadatan penduduk ini dapat kita kurangi seminim-minimnya. Kemudian kita juga bisa mengembangkan kota satelit atau peningkatan kualitas transportasi publik. Karena seperti yang kita tahu, kemacetan juga menjadi suatu masalah yang tidak bisa kita abaikan. Apalagi dengan jumlah penduduk yang padat, tentu banyak juga orang yang menggunakan kendaraan, dan jika tidak dibatasi dengan transportasi umum, misalnya bus, maka akan meningkatkan polusi seperti polusi udara yang bisa mengancam orang-orang yang tua maupun muda. Kemudian kita juga bisa melakukan perencanaan tata ruangan yang lebih baik dalam membantu mengurangi tekanan akibat kepadatan penduduk. Misalnya alih fungsi lahan menjadi tempat yang dapat ditinggali dengan lebih banyak lagi. Namun kita tidak alih fungsi semuanya, tapi hanya beberapa saja untuk menyelaraskan dan juga menyeimbangkan populasi manusia dengan juga alam sekitar yang ada di sekitar kita. Karena jika kita eksploitasi semuanya dengan tidak terkontrol, tidak ada bimbingan dan sebagainya, maka lama-kelamaan lahan semakin berkurang, tidak adanya pemasukan dari sumber daya sekitar, sehingga kita harus impor, dan juga semakin banyak juga pengeluaran, dan yang paling penting adalah banyaknya polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan sebagainya. Hingga saat tersebut, wajiblah kita menjaga alam sekitar kita, karena itu yang membantu kita. Tibalah sekarang kita di kesimpulan yang akan disusul dengan saran-saran. Kesimpulan yang harus kita ambil adalah kependudukan dan lingkungan bukan saja suatu ikatan yang biasa, namun ikatan yang saling tarik-menarik. Karena apa? Karena kependudukan ini adalah fenomena yang semakin besar dan juga semakin padat, apalagi di kota-kota besar, sehingga memangkas banyak sekali lahan, banyak infrastruktur yang tidak memadai, hingga apa? Hingga masyarakat sering terpencar kemana-mana, yang membuat kepadatan penduduk itu semakin besar, dan juga lapangan pekerjaan yang tidak memadai, sehingga banyak sekali kualitas masyarakat yang tidak terpenuhi. Yang awalnya ada masyarakat datang untuk berharap ke kota besar agar kehidupannya semakin baik, mendapat fasilitas yang cukup dan hidup yang makmur, namun malah menderita. Itu adalah salah satu dampak yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk yang tidak diawasi dengan baik dengan infrastruktur yang ada maupun sumber daya yang ada. Sehingga apa? Yang kita perlu lakukan adalah melakukan perencanaan wilayah, pemerataan pembangunan, dan kebijakan pendudukan yang tepat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini bukan tentang agar kita bisa hidup enak sekarang, namun untuk masa depan masyarakat yang akan datang. Itu saja, dan kemudian kita akan masuk di saran-saran. Untuk memperkuat kewajiban atau kebijakan mengenai pengendalian penduduk dan pemerataan ekonomi di daerah. Misalnya, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga dan menjaga lingkungan sekitar kita. Selain itu, kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat juga sangat penting. Karena apa? Jika masyarakatnya sudah memberikan kebijakan, misalnya kalian harus KB, kalian harus menjaga wilayah, kalian harus membuang sampah pada tempatnya, jangan seperti ini seperti itu, tapi masyarakatnya tidak menuruti, lalu bagi siapa yang akan merealisasikan hal-hal tersebut? Dan juga sebaliknya, jikalau masyarakat sudah meminta dan juga mungkin melakukan sedikit upaya, misalnya sudah membuang sampah pada tempatnya, sudah menjaga alam sekitar, sudah membuat keluarga berencana, namun pemerintahnya tidak memberikan kebijakan yang baik, tapi malah memanfaatkan ini untuk kepentingan diri sendiri, maka sama saja tidak ada kolaborasi yang baik, adalah kerusakan bagi lingkungan dan juga alam sekitar. Dan siapa yang akan terdampak? Tentu kita sendiri. Oleh karena itu, pentingnya kita menjaga alam, menjaga komunikasi dengan sesama kita, dan pentingnya juga kita sadar akan pentingnya kehidupan kita bagi orang lain, diri sendiri, dan juga pentingnya sumber daya alam bagi alam sekitar. Terima kasih, itu saja. Sampai jumpa.